Pagi, selamat siang saya ucapkan kepada seluruh sobat pembelajar dimanapun Anda berada. Gimana nih keadaannya hari ini? Semoga senantiasa sehat walafiat dalam menjalankan aktivitas setiap harinya ya. Amin. Oke, siang hari ini kita kembali lagi berjumpa di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Buat yang belum tahu Indonesia Belajar itu apa, Indonesia Belajar merupakan media untuk belajar yang berisi inspirasi, motivasi, dan pengetahuan dari narasumber terbaik hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa banget nih sahabat pembelajar download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa langsung aja ke website kami di www.indonesiabelajar.id atau follow Instagram kami di @indonesia_belajar.id dan jangan lupa untuk klik like pada laman Facebook kami di indonesiabelajar.id. Bersama saya Cut Fitria di sini yang akan menemani sahabat pembelajar pada sesi seminar online siang hari ini. Oke, sahabat pembelajar, seperti hari Kamis biasanya, kita kembali lagi menghadirkan Bapak M.G. Danang Priyadi SPDM MCTM. Beliau merupakan seorang motivator, trainer, writer, author, adventurer, dan Panda Director Certificate yang sudah hadir tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Danang. Semangat pagi, salam Danang, datang untuk menang. Gimana kabarnya hari ini Pak Danang? Luar biasa, hatiku gembira bersama para sahabat-sahabat Indonesia Belajar tercinta. Semangat pagi. Oke, semangat pagi juga untuk Pak Danang. Selain itu nih, sahabat pembelajar, kita juga di edisi spesial hari ini menghadirkan Mbak Revita Banun SSCTM. Beliau merupakan seorang fingerprint analysis dan certified centric motivator yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Halo Mbak Rere, selamat siang Mbak. Halo, selamat siang semuanya, sahabat pembelajar. Oke, sahabat pembelajar, beberapa pertemuan sebelumnya kita juga udah bahas nih tentang potensi yang dikorelasikan dengan fingerprint analysis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulik lebih dalam tentang fingerprint analysis itu sendiri. Nah, dari mulai dia itu untuk apa aja fingerprint analysis, kemudian manfaatnya bagaimana, dan apakah fingerprint analysis itu berlaku untuk semua umur atau tidak. Nah, yang mana jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut akan tercerahkan pada pertemuan siang hari ini. Oke, kemudian untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya bisa langsung aja ketik di kolom chat atau bisa klik raise hand, nanti saat sesi diskusi tanya jawab akan kita bahas bersama. Oke, sahabat pembelajar, marilah bersama-sama kita simak pemaparan materi mengenai fingerprint analysis kepada Pak Danang dan Mbak Rere. Kami silahkan. Oke, semangat pagi, salam Danang, datang untuk menang. Kemarin kita ketemu dengan Ibu Rere bicara soal purpose, potential, passion, ya. Apa tujuan hidup kita, lalu ada bakat, talenta, kemampuan yang kita punyai, potensi kita, lalu passion, dengan bagaimana kita melakukan apa yang kita lakukan. Kalau saya ditanya, visi misi hidup saya adalah mencintai Tuhan lewat mencintai sama, melayani Tuhan lewat melayani sesama. Do more for humanity. Ya, berbuat banyak untuk semua kesejahteraan dan kebaikan bagi sesama ciptaan Tuhan. Nah, hari ini Ibu Revita Banun akan membahas mengenai fingerprint. Nah, dari sini akan kita lihat sejauh mana kita bisa mewujudkan cita-cita kita dari purpose, passion, atau potential tadi. Nanti akan kita pelajari bersama-sama. Selamat belajar bagi sahabat-sahabat Indonesia Belajar. Salam sukses, bahagia. Selamat Hari Pahlawan. Pahlawan berasal dari kata pahala dan wan. Pahala itu adalah jasa, kebaikan, buah hasil. Wan adalah orang. Orang yang menghasilkan buah, karya, atau kebaikan. Nah, kita semua adalah pahlawan. Kita jadi pahlawan, dan kita belajar lagi supaya menjadi pahlawan yang lebih baik. Selamat belajar bersama Cut Fitria dari Indonesia Belajar, Ibu Rere Revita Banun CTM dari Teoselik Motivator. Salam sukses, salam Danang, datang untuk menang. Silakan Ibu Rere. Terima kasih Pak Danang buat sambutannya dan Mbak Cut Fitri.
Mohon izin, saya akan share screen. Apakah sudah terlihat? Ya, udah Mbak. Sudah, Bu Riri. Sebentar, saya besarkan. Selamat siang dan tetap semangat pagi buat kita semua, sahabat pembelajar yang mengikuti program Indonesia Belajar ini, baik melalui Zoom maupun melalui channel YouTube tentunya ya. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kembali kepada program Indonesia Belajar dan Bapak Danang tentunya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya hari ini untuk berbagi mengenai fingerprint analysis, serta kepada semua teman-teman, rekan-rekan yang menyediakan waktunya untuk mendengarkan saya. Saya sangat berharap apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Revita Bandun. Saya adalah seorang konsultan fingerprint analyst dan seorang certified theocentric motivator. Seperti Pak Danang tadi yang punya visi misi, saya juga punya visi di dalam hidup saya. Visi saya itu untuk menolong individu mengenal dirinya, menemukan potensinya, lalu orang-orang tersebut bisa tahu apa yang menjadi tujuan hidupnya. Sehingga orang-orang tersebut tuh menjadi passionate kalau boleh dibilang, terpanggil dalam sesuatu yang mereka kerjakan. Hal ini juga lah yang menjadi alasan saya untuk menjadi seorang konsultan fingerprint analyst dan tergabung dalam TML community seperti Pak Danang dan Pak tadi saya lihat ada Pak Stefanus. Oke. Lalu saya sangat tertarik dengan dunia potensi. Karena menurut saya, ketika seorang bisa menemukan potensi dirinya, dia akan lebih mengenal apa yang harus dia kerjakan dan apa yang harus dilakukan. Apa yang Tuhan titipkan dalam dirinya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan membagikan apa yang saya ketahui mengenai fingerprint analysis. Sekilas saya akan menjelaskan apa itu fingerprint analysis. Nah, Bapak Ibu sahabat pembelajar, boleh dong Bapak Ibu punya semangat ABC, antusias, lalu bertanyalah jika Bapak Ibu ingin bertanya, boleh lewat kolom chat, lalu tetap yang namanya dicatat. Bapak Ibu punya pulpen, boleh dicatat poin-poin pentingnya. Oke, fingerprint analysis adalah sebuah tes untuk mengetahui karakter, bakat, dan gaya belajar seseorang. Nah, Bapak Ibu, gaya belajar seseorang di sini bisa juga disebutkan dengan cara menangkap informasi. Bagaimana kita menangkap informasi untuk kita mengupgrade diri kita. Setiap kita tentunya ingin mengupgrade diri kita kan, gitu kan. Nah, karakter, bakat, dan gaya belajar yang terbaca melalui fingerprint ini adalah secara genetik Bapak Ibu. Itu ya. Jadi ini bukan suatu ramalan, jadi genetik. Jadi tidak mendeteksi nanti kira-kira 10 tahun ke depan nanti Ibu Fatima mau jadi apa, tidak akan tahu, tapi akan tahu yang namanya potensi genetiknya. Seperti itu. Kemudian di sini kita bisa lihat ya Bapak Ibu. Nah, sidik jari memiliki karakter yang unik, bersifat permanen, artinya tidak berubah dari kecil sampai kita mati Bapak Ibu. Dan tidak ada satupun manusia di dunia ini yang memiliki sidik jari yang sama. Hal itu yang menjadi dasar untuk menggunakan sidik jari sebagai alat bantu pengenal ya, seperti yang kita tahu ya saat ini ya. Kadang-kadang ada kejahatan di satu tempat bisa terdeteksi tuh dengan sidik jarinya ya, seperti itu. Nah, sungguh sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Hebat sekali Bapak Ibu, bahwasannya pencipta kita menciptakan kita bukan melalui mesin pencetak atau printing, bukan melalui mesin pencetak atau printing yang cetakannya sama persis. Jadi antara Ibu Ramadhaniar dengan Ibu Dewi itu berbeda, tidak sama persis. Sekalipun polanya seperti kita lihat di sini ya, secara umum ada 3 pola yang umum, yaitu pola loop, wolf, dan pola yang di bawah ini.
arch. Tapi tidak ada satupun dari antara semua orang itu sama polanya. Tidak ada yang sama persis. Nah, itu sungguh luar biasa. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini secara umum ada 3 ya. Yang paling banyak di dunia ini adalah pola yang seperti ini. Ini adalah pola loop. Lalu kemudian pola whorl dan arch. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa dilihat di jari tangan Bapak Ibu tuh bisa tuh kalau misalnya masih matanya masih bagus ya, maksudnya bisa tuh dilihat Bapak Ibu ada pola yang seperti itu. Apakah loop atau whorl atau arch. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian sidik jari ini menghubungkan antara, jadi berdasarkan penelitian ternyata ditemukan bahwa sidik jari dengan otak itu ada hubungannya. Waktu bayi di dalam kandungan ibu tuh 13 minggu sampai 24 minggu itu pembentukan otak, itu tuh terpola melalui sidik jari gitu. Berhubungan gitu loh. Jadi waktu pembentukan otak itu pola sidik jari juga terbentuk seperti itu. Lalu tes sidik jari ini bisa dilakukan pada usia berapapun Bapak Ibu. Tadi seperti yang saya sebutkan dari lahir sampai mati tidak berubah. Jadi pada usia berapapun bisa diambil polanya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini secara singkat adalah pionir analisis sidik jari dari Asia Pasifik. Namanya adalah Profesor Roger Lin. Waktu tahun 1994, Robert Lin ini memperkenalkan dermatoglyphic di Taiwan dan mengaplikasikannya pada proses belajar. Lalu di tahun berikutnya dia mempatenkan apa yang telah ditemukan. Seperti itu, Bapak Ibu. Lanjut, sorry. Lalu bagaimana tes sidik jari ini dilakukan? Nah, Bapak Ibu, buat Bapak Ibu nanti kalau misalnya mau dicek, caranya itu dengan menggunakan scanner khusus. Melalui scanner itu nanti diambil sampel sidik jarinya, kemudian diamati polanya, lalu dikirim ke lab. Seperti itu, nanti akan ada hasilnya. Seperti itu. Nah, apa aja nih kira-kira yang didapat dari fingerprint analysis ini ketika kita sudah mengeceknya? Yang didapat adalah kita akan mengetahui karakter dasar kita tuh apa gitu. Dalam karakter itu akan terlihat seperti di sini terlihat ya, ada putih telur dan kuning telur ya, Bapak Ibu. Nah, di situ akan terlihat tuh karakter dasar manusia apa aja. Ada primary, ada juga complement. Primary itu yang terlihat dari luar. Seperti cara saya menyampaikan sesuatu, cara saya berkomunikasi, cara Pak Danang berkomunikasi, terus memanage dirinya, lalu kemudian yang terlihat dari luar juga apa yang menjadi cara dia untuk melakukan planning, melakukan yang namanya memutuskan sesuatu. Nah, seperti itu. Lalu ada cara dia untuk memimpin, cara dia untuk melakukan kreativitas. Nah, lalu ada goal dan visinya, nanti akan terlihat seperti polanya seperti apa gitu loh. Lalu di komplemennya itu sendiri akan terlihat yang namanya logika dan conception. Logika itu seperti cara kita untuk memutuskan sesuatu. Logikanya apa, dasarnya apa gitu. Lalu conception itu lebih ke arah pada siapa diri kita gitu, seperti itu. Seperti maunya tuh apa gitu loh. Ada orang kan kadang-kadang ya maunya sukanya memberi. Nah, maunya yang namanya mengajar, maunya selalu memberi lewat berbicara atau apa gitu. Nah, seperti itu. Itu akan terlihat polanya seperti apa, Bapak Ibu. Lalu dari karakter itu nanti dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama ini karakter persisten. Bapak Ibu, secara singkat saya akan jelaskan, biasanya karakter persisten itu adalah orang-orang yang tergerak oleh logika.
logikanya sangat kuat. Jadi itu diibaratkan menjadi batu, Bapak Ibu. Nah, dia selalu ingin tahu, selalu membuktikan segala sesuatu tuh dengan logika dan apa yang bisa masuk dalam nalarnya, seperti itu. Nah, orang-orang dengan karakter persisten ini orang yang sangat suka bertanya biasanya, apalagi yang dianggap penting. Orang yang fokusnya pada tujuan. Kemudian ada juga yang namanya modeler. Biasa orang modeler ini umumnya orang yang pasif di awal, suka berteman dengan orang lain, suka menjaga pertemanan, mudah meniru dan ikut-ikutan, suka menghindari konflik, kadang suka bimbang dan sensitif, dan menyukai rutinitas. Lalu yang berikutnya ini adalah karakter absorber. Nah, Bapak Ibu, kalau orang-orang dengan karakter absorber ini biasanya mempunyai kecerdasan yang tinggi jika dilatih sejak dini. Umumnya mereka adalah orang-orang yang pandai namun tidak ambisius. Biasanya mereka yang suka di belakang layar, mereka yang tidak pede ketika tampil, tapi mereka sejujurnya adalah orang yang pandai. Seperti itu. Dan perlu mentor untuk mengeluarkan yang namanya potensi mereka. Jadi kalau kita sadar, misalnya Bapak Ibu, kalau nggak tahu ya, kalau nggak tahu kan sebenarnya kita seperti apa gitu kan. Kadang-kadang ada yang tahu, ada yang nggak. Biasa kalau orang yang intrapersonalnya tinggi, dia tahu. Biasanya dia tahu mengenal diri. Tapi kadang-kadang orang yang intrapersonalnya rendah, mereka cenderung tidak mengenal diri mereka gitu. Sebenarnya saya maunya apa gitu. Makanya penting kita melakukan tes assessment seperti ini untuk kita mengenal diri kita lebih dekat seperti itu. Kemudian yang terakhir ada yang namanya kelompok reverse. Reverse ini orang-orang yang sangat berbeda. Orang-orang yang unik biasanya. Mereka adalah orang-orang dengan pola pikir terbalik. Nah, think out of the box. Orang-orang yang biasa berpikir kalau kita bisa berpikir dari A, B, C, dia berpikir dari belakang tuh. Gitu. C, B, A. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat kreatif. Lalu orang-orang yang punya kelebihan dalam mengkritik. Suka akan kritik, suka akan yang namanya melihat sesuatu yang kadang-kadang kita nggak lihat, mereka bisa lihat gitu. Bicaranya suka ceplas-ceplos, terus bisa membuat suatu jalan pintas. Nah, kalau ditanya yang mana yang paling bagus dari keempat ini, semuanya bagus, semuanya hebat, semuanya sesuai dengan peruntukan. Tidak ada karakter yang jelek gitu. Kalaupun misalnya ada yang terlihat jelek, ya istilahnya itu apa ya, sesuatu itu bisa menjadi baik atau tidak baik, itu tergantung dari pembentukannya gitu loh. Kita bisa mengarahkan itu ke yang baik atau ke yang buruk, tergantung mengenal atau tidak gitu loh, mengenal apa atau tidak gitu, seperti itu. Kemudian berikutnya secara singkat apa yang didapat dari fingerprint analysis ini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa tahu yang namanya potensi atau bakat. Potensi atau bakat Bapak Ibu di mana, atau anak-anak Bapak Ibu. Kenapa harus tahu? Karena orang yang mengenal apa yang menjadi potensinya, yang unggul, itu akan lebih maksimal. Seperti itu Bapak Ibu. Di sini ada self-smart. Self-smart itu berhubungan dengan yang namanya, berhubungan dengan biasanya anak-anaknya suka merenung, mengenal mimpi mereka, tujuan hidup mereka, suka mengoreksi diri, mengerti akan hidup mereka gitu, arahnya mau kemana. Lalu interpersonal, kekuatannya adalah berhubungan dengan orang lain. Nah, Bapak Ibu, ini adalah potensi multiple intelligence-nya. Ini bisa macam-macam pekerjaannya, tapi secara garis besar, yang untuk yang ini people smart, orang-orang yang sangat suka berhubungan dengan manusia. Nah, kalau misalnya mereka yang people smart-nya tinggi, nah bekerjalah untuk segala sesuatu yang banyak berhubungan dengan manusia, karena mereka sangat suka dan punya bakat untuk menjalin pertemanan yang tinggi. Kemudian logic smart, secara singkat itu adalah yang berhubungan dengan angka, analisis. Nah, seperti itu. Image smart berhubungan dengan gambar. Tactile adalah kekuatannya adalah pada tangan mereka. Tangan atau kelenturan motorik halus. Seperti itu, Bapak Ibu. Body kekuatannya atau bakatnya ada di tubuh mereka. Tubuh mereka tuh menjadi kekuatan kecerdasan mereka. Dengan mereka bergerak itu,
mereka istilahnya otaknya aktif seperti itu. Linguis lewat mereka berbicara atau menulis seperti itu. Nah, kemudian ada musik. Musik itu berhubungan dengan lagu, seperti itu, mendengarkan. Kemudian di sini dibagikan kalau si Howard Gardner bilang 8 ya. Nah, ini yang di bawah ini dibagi lagi, yang bawahnya itu yang nature itu jadi objek dan nature. Nah, kalau untuk objeknya itu untuk yang alam tapi berhubungannya dengan yang mati. Kalau yang sebelah sini itu mortal itu yang alam yang berhubungan dengan hidup. Hewankah atau dia tumbuhankah, seperti itu Bapak Ibu. Oke, berikutnya. Lalu apa yang didapat? Kita akan mengetahui gaya belajar. Gaya belajarnya apa yang maksimal dalam menangkap suatu informasi. Belajar melalui visual, menulis. Bapak Ibu yang cenderung, kalau kita udah dewasa biasanya bisa lebih tahu sih sebenarnya kita tuh cenderung kemana. Biasa kalau orang visual itu suka yang namanya gambar-gambar, mapping seperti yang digambar seperti ini. Nah, Bapak Ibu biasa kalau mendengar sesuatu suka mencatat untuk supaya tidak lupa. Lalu yang warna-warna seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk yang kinestetik suka bergerak, Bapak Ibu kalau misalnya punya kecerdasan, gaya belajarnya kinestetik, dengan kondisi Zoom seperti ini, Bapak Ibu boleh juga bisa mencatat gitu loh. Badan Bapak Ibu tuh biasanya nggak bisa diem gitu loh. Dengan Bapak Ibu bergerak, Bapak Ibu tuh belajar. Jadi kalau misalnya punya anak di rumah, misalnya nge-Zoom nih, tuh anak nggak bisa diem, ya nggak apa-apa gitu loh. Justru kalau dia diem, makanya otaknya nggak belajar gitu. Jadi biarkan dia mencatat, atau misalnya kakinya bergerak, biarkan. Misalnya ada squishy, biarkan dia pegang gitu loh. Biar apa? Biar dia bergerak. Ada satu pergerakan. Kalau dia kinestetiknya yang tactile di tangan, kalau yang body di tubuh gitu. Nah, Bapak Ibu dengan mengenal seperti ini kita nggak kaget. Ini anak, misalnya kalau kita punya anak, ini anak belajar nggak pernah bisa diem ya gitu loh. Ini anak diem kek sebentar nggak bisa. Nah, emang otaknya seperti itu gitu, gaya belajarnya seperti itu. Justru mereka yang diam itu malah mereka nggak ngerti. Mereka diam nih seperti ini, umpamanya seperti Zoom ini. Mungkin mereka mendengar, tapi mereka tidak menangkap sesuatu gitu loh Bapak Ibu. Dengan mengetahui gaya belajar kita apa atau anak-anak kita apa, jadi kita lebih mengenal. Oh iya, dia kinestetik, memang dia bergerak gitu loh. Nah, untuk yang berikutnya ada auditory. Auditory itu dengan pendengarannya yang sangat peka. Jadi tanpa dia melihat, mungkin dia mendengar aja, dia bisa ngerti apa yang diomongin gitu loh. Asalkan kupingnya mendengar gitu. Kadang-kadang mendekatkan kupingnya ke sumber yang namanya pembicaraan. Kupingnya awas sekali gitu loh. Nah, biasanya kalau orang auditory ini, cara belajarnya dengan apa? Berdiskusi, dengan ngobrol, kayak gitu. Kadang-kadang ya kalau kita nggak tahu gitu kan, anak kita tipe auditory. Ini anak nggak pernah baca buku ya gitu kan, maunya ngobrol aja. Bapak Ibu jangan salah, orang dengan tipikal auditory, dia akan masuk menangkap informasi ketika dia mendengar. Misalnya ada mau ulangan nih, mereka berdiskusi dengan teman mereka. Dengan berdiskusi pun mereka bisa menangkap informasi itu, Bapak Ibu. Gitu. Kenapa ini penting diketahui? Jadi kita bisa memaksimalkan sebenarnya gaya yang mana yang paling maksimal di mereka gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Demikian penjelasan singkat dari saya. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Rere atas pemaparannya. Ini menarik sekali ya Mbak tentang fingerprint analysis. Nah, di sini kita udah punya pertanyaan nih Mbak. Saya bacain dulu ya Mbak. Boleh. Oke, ini yang tanya ada dari Mas Ditra Hima. Dia bertanya tentang tips mendapatkan mesin absensi sidik jari fingerprint yang berkualitas. Itu kayak gimana nih Mbak cara pemilihan mesinnya? Mungkin ini Mas Ditranya mau punya sendiri Mbak di rumah. Terusnya memilihnya ya.
biasanya sih itu diinstal ya. Kalau misalnya dia nggak membaca itu memang sidik jarinya nggak terbaca sih Pak. Seperti itu sih Pak kalau dari saya gitu. Jadi memang nggak terbaca, sidik jarinya nggak terbaca jelas, terlihat sih. Nah itu bisa diganti sih. Nah, Bapak kalau mau beli bisa cari di online, ada kok. Seperti itu. Oke Mbak nih. Terus ada lagi Mbak pertanyaannya. Yang Ya, kedua silakan. itu tentang apa saja penyebab sidik jari sulit terdeteksi di mesin. Karena kalau misalnya kulitnya terkelupas itu apa ada efeknya atau gimana tuh Mbak? Apa saja penyebab kulit sidik jari apa tadi? Apa saja penyebab Sidik jari sulit terdeteksi di mesin sidik jari akibat kulit yang mengelupas. Penyebabnya sih biasanya kadang sidik jari kita tuh sekarang kan suka banyak pakai hand sanitizer ya. Biasa tuh kan tangannya jadi terlalu kering, jadi gitu agak terkelupas gitu loh. Nah, penyebabnya bisa itu, bisa juga misalnya kurang minum juga bisa sih sebenarnya. Jadi keringnya tuh kulitnya benar-benar kering dan itu tuh susah terbaca gitu. Jadi kadang-kadang biasa kalau saya ambil sidik jari orang tuh kadang saya pakai yang namanya tisu basah biar agak melembabkan gitu. Kalau terlalu kering atau dia suka pakai hand sanitizer tuh dia mengelupas sih biasanya. Seperti itu. Oke Mbak, jadi yang berpengaruh cuma itunya aja ya Mbak. Kalau misalnya sejauh yang seperti misalnya tadi polanya berubah itu nggak mungkin ya Mbak? Polanya berubah sih nggak mungkin berubah. Kalau misalnya berubah nanti negara repot. Iya, oke Mbak. Ini seperti itu, iya. Ini kan juga dipakai negara untuk pengenalan diri ya. Apa seperti KTP seperti itu kan pakai ya sidik jari. Gitu. Ya, oke Mbak. Ini mungkin karena belum ada pertanyaan, saya mau nanya dulu nggak apa-apa ya Mbak? Boleh, boleh. Tadi soal metode belajar ya Mbak, sebetulnya Ya. Mungkin perlu nggak sih Mbak kayak orang tua dan guru itu benar-benar paham tentang anak yang kinestetik? Karena saya cukup kesulitan waktu SD gitu Mbak. Karena kan saya anaknya kinestetik kan ternyata baru tersadari waktu SMP. Dan ya pasti dibilangnya kayak gitu, pasti banyak yang underestimate Mbak tentang kinestetik. Menurut mungkin zaman dulu kali ya waktu saya sekolah. Dan ya itu gimana tuh Mbak tentang kinestetik itu sendiri, gimana caranya anak kinestetik itu tetap bisa belajar yang maksimal gitu dengan metode pembelajaran yang nggak sama kayak anak visual dan audio. Iya, terima kasih Mbak Jut. Mungkin kalau anak kinestetik ini memang anak yang nggak bisa diem gitu loh. Saya punya klien, dia punya anak kinestetik dan dia tuh sampai memang rumahnya sampai berantakan, kadang nggak bisa diem memang. Nah, penting sekali untuk misalnya dites seperti ini karena anak kecil itu belum bisa memberitahu kalau dia kinestetik gitu. Mungkin kadang-kadang orang tuanya bilang dia kinestetik, orang gurunya bilang masa sih itu pengaruh karena dia nggak bisa diem aja gitu. Dengan ada seperti ini, waktu itu klien saya sampai menunjukkan ke gurunya, Bu, ini anak memang kinestetik gitu loh. Nah, memang ini belajarnya nggak bisa diem. Gimana metodenya? Mungkin kalau misalnya orang yang nggak bisa diem gitu, bisa juga tuh pakai yang namanya bangku tuh kan ada yang muter-muter. Nah itu biasanya tuh dia memang nggak bisa diem gitu loh. Ya itu bisa diakali sih misalnya gitu dengan bangku yang muter-muter gitu bisa kan badannya jadi bergerak gitu. Karena memang kalau dia diem tuh kayak otaknya tuh nggak bekerja gitu loh. Nah dengan dia bergerak aja gitu. Kalau Bucut ini kan udah tahu ya. Jadi ya it's okay. Jadi orang yang mengenal Bucut, oh iya memang dia emang nggak bisa diem. Bahkan dia lagi ngezoom ini aja perlu yang namanya bergerak entah ke kiri, entah ke kanan seperti itu. Nah, dengan bergerak itu dia lebih oh iya ngerti apa yang disampaikan. Atau dengan polanya biasanya orang kinestetik itu orang yang lebih suka yang namanya praktek gitu. Apa yang disampaikan tuh dipraktekin dulu. Biasanya dia cenderung untuk percaya setelah mengalaminya sendiri biasanya kalau orang kinestetiknya itu. Nah, mungkin Ibu Cut kalau misalnya untuk seperti Zoom online begini, kinestetiknya bisa dipakai dengan menulis gitu. Sambil nulis kan itu tangannya bergerak tuh. Jadi
lebih bisa menerima informasinya dengan baik. Seperti itu, Bu Cut. Gitu. Kita sapa dulu ya, Cut Fitria, teman-teman ini ya. Sahabat-sahabat, ini terima kasih Bapak Arif Hidayat, Presiden BKDZN, berani keluar dari zona nyaman. Terima kasih sangat ya. Saya di Bengkulu, Pak. Saya di Wah, Bengkulu. luar biasa. Apakah di Bengkulu menengok ada yang ada di situ Ibu Ramadhaniar? Betul? Ya, saya di Kota Bengkulu ini, di Kota Bengkulu. Oh ya, di Kota Bengkulu. Iya, ini di Kota Bengkulu ini ada Ibu Ramadhaniar yang menjadi Kepala Pengadilan Agama Taiz ya, Bapak ya. Mungkin ini supervisi atau mungkin kunjungan Bapak Presiden ke Bengkulu. Pantainya yang luas jangan lupa ditengok Bapak. Itu ya, itu Pak. Indah sekali. Ikan bakarnya juga enak Pak di situ. Ya. Terima kasih teman kita juga ada Pak ini yang dari Ibu Arlin nih, Abdullah Al-Bakir dari Gorontalo, Sulawesi Utara. Lalu ada Ibu Sakiyah Ulia dari Padang, Sumatera Barat. Nah, terima kasih untuk kesetiaan teman-teman selama Pak Presiden ini membantu untuk mengikut sertakan ya supaya bertambah wawasan dan pintar. Lalu ada Bapak Dipta Hima dari Jogja, Bapak Korno dari Jawa, lalu tadi Ibu Sakiyah Ulfa dari Padang, lalu Pak Stefanus ya dari CTM, ya ini seorang dosen dan guru, Simon Runtu dari ARC, Ibu Ida Susana dari satu usaha ya yang sudah keliling dunia. Ini luar biasa benar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ada yang mau disampaikan Pak Presiden Arif Hidayat mengenai fingerprint? Apakah sudah jelas ini fingerprint-nya? Silahkan Bapak kalau ada yang ditanyakan. Ya, siap. Nyimak saja Pak. Saya ikuti lumayan menarik ini Kak Rere. Saya nyimak. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Arif Hidayat. Selamat bertugas. Silahkan Cut Fitria dilanjut kalau ada pertanyaan. Cut Fitria, boleh lanjut, ada pertanyaan? Ya, ada lagi dari Pak Stefanus, ini mau tanya ke Mbak Rere tentang apakah jika sidik jari terkelupas dapat mempengaruhi hasil deteksi, Mbak? Mungkin melengkapi dari jawaban yang pertanyaan sebelumnya. Ya, terima kasih Bu Cut dan Pak Stefanus. Apakah jika sidik jari terkelupas dapat mempengaruhi hasil deteksi? Selama dia polanya bisa terbaca, itu bisa. Kadang-kadang memang ada yang benar-benar terpotong. Mungkin dari hasil itu nanti kan ada teknologinya ya. Jadi misalnya dia tergurat sedikit itu masih bisa seperti disambungkan dan polanya masih terlihat ya. Nah, tapi kalau memang benar-benar udah parah dan itu benar-benar nggak kelihatan ya nggak bisa terbaca. Biasanya seperti itu. Nah, untuk seberapa akurat yang di bawah ini saya baca ya, seberapa akurat deteksi itu dapat dibuktikan secara empiris. Secara empiris biasanya 70-80% bisa terbaca. Nah, kayak gitu deteksi ini. Nah, itu memang sudah terpola, jadi sudah ada polanya masing-masing seperti itu. Dan itu nanti diamati oleh analisnya, kemudian dimasukkan ke programnya gitu loh, nanti keluar hasilnya seperti itu. Ya, oke, itu tadi jawaban untuk Pak Stefanus. Mohon izin Pak Stefanus, gimana nih Pak? Sudah cukup terjawab atau mungkin mau diskusi langsung dengan Mbak Rere? Silahkan Pak. Cut Fitria, suaranya kurang kencang, apa kurang dekat ke mic? Mungkin bisa diulang pertanyaannya, silahkan. Ini sudah terjawab Pak pertanyaannya dari Mbak Rere. Mungkin Pak Stefanus kalau masih ada yang kurang bisa langsung interaksi dengan Mbak Rere. Silahkan Pak. Silahkan Pak Stef. Oh ya, sudah jelas. Nanti saya interaksi pribadi aja lah. Oh iya, boleh. Bapak Ibu, jika ada yang ingin disampaikan secara pribadi, boleh kontak saya. Saya welcome. Nah, itu ya. Menjelaskan dan membantu. Kita sama-sama belajar ya, Pak Stefanus dan semuanya. Ya, makasih Kak Rere. Iya, sama-sama.
Pertanyaan saya mungkin ini Kak Rere ini. Iya, Pak. Kan sering saya itu dilihat dari garis-garis ini. Ada hubungannya enggak ya? Kalau garis saya ini jelas, misalnya ini, wah ini garis hidupnya begitu, wah ini garis sosialnya, terus garis ke apa keluarga, perkawinannya. Kan kalau saya itu memang mungkin karena sering apa ya pegang-pegang jadi kelihatan jelas gitu. Nah, apakah ada hubungannya dengan itu Kak Rere? Jadi apakah itu terpisah atau memang ada hubungannya dengan garis-garis yang seperti tadi saya sampaikan itu? Terima kasih. Oh, terima kasih Pak. Kebetulan ini bukan berhubungan dengan itu sih Pak, beda ya Pak. Jadi kalau itu yang seperti garis-garis membaca garis tangan ya Pak ya. Nah, garis tangan itu kadang-kadang bisa menentukan nanti ini posisi sosialnya seperti apa, ini orang nanti jadinya seperti apa gitu. Ini tidak gitu loh Pak. Ini menentukan pola sidik jari itu berhubungan dengan yang namanya bakat alami, kalau boleh dibilang bawaan dari orok waktu kecil gitu loh. Ini istilahnya apa ya namanya ya, benihnya gitu loh. Sebenarnya blueprintnya cetak birunya dulu seperti apa waktu kecil. Nah, itu tuh 20% ya, itu tuh awalnya 20% saja sih. Biasanya kalau lebih kecil itu lebih benar-benar terlihat kalau misalnya dicek gitu loh. Itu benar-benar anak itu seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya orang dewasa, pola sidik jarinya tetap, tapi karena sudah terpengaruh oleh lingkungan, nah yang mempengaruhi itu 80%. Nah, itu bisa berubah tuh Pak. Gitu. Bisa berubah. Misal kalau misalnya seseorang yang interpersonalnya rendah, kalau dibaca dengan sistem ya, bakat interpersonalnya rendah. Nah, itu bisa berubah tuh. Tapi enggak kok, saya sudah besar, saya suka bergaul sama orang gitu loh. Nah, itu tapi terbacanya tetap dia interpersonalnya rendah gitu. Kenapa? Karena yang dibaca adalah potensi genetik waktu awal. Nah, seiring berjalannya waktu itu tuh berubah gitu. Jadi, pola sidik jari ini tidak menentukan nanti ke depannya jadi apa. Gitu loh, Pak. Itu sih beda sih, Pak. Seperti itu. Kembali, tadi kalau ditentukan sejak awal, kan ada pernah itu orang-orang itu kalau di dalam, dia disetel lagu-lagu klasik, lagu-lagu apa ya? Ya lagu-lagu klasik ya, musik-musik klasik. Itu dia menjadi lebih stimuli, terangsang otaknya sehingga menjadi lebih cerdas dan seterusnya. Apakah itu ada hubungannya dengan itu sehingga misalnya ini membuat anak ini supaya lebih mungkin energik atau ya kinestetik seperti itu bisa nggak itu? Gimana Pak? Jadi intinya gimana ya Pak? Kalau ada kan yang misalnya itu kalau sejak lahir anak-anak itu diperdengarkan musik-musik klasik, anak-anak itu akan menjadi lebih tenang ya Pak? Ya lebih tenang, lebih baik, lebih apa. Jadi bisa distimuli dengan cara itu sehingga seperti tadi kalau dari awalnya menjadi lebih baik, memungkinkan untuk itu enggak? Terima kasih. Iya. Nah, Bapak Ibu, Pak Danang, kalau misalnya orang yang terapi ya berarti ya untuk yang orang kinestetik untuk lebih diam bisa. Nah, hubungannya dengan fingerprint biasanya kalau orang yang bakat musiknya tinggi, nah mungkin kalau misalnya dipakai dari itu bisa tuh istilahnya menghealing atau apa ya, terapinya dengan itu lebih maksimal gitu. Karena dia memang pendengarannya lebih peka. Kalau orang yang punya bakat musiknya tinggi, biasa dia kalau misalnya itu bisa lebih menenangkan sih. Seperti itu. Kayak gitu sih Pak. Bisa, memang bisa sih Pak. Apalagi kalau misalnya dia kadar multiple intelligence-nya di musik tinggi. Itu akan berpengaruh berpengaruh sekali gitu loh. Dia akan menjadi lebih tenang seperti itu. Gitu Pak. Ini Ibu ada salam dari Bapak Budiono dari Muntilan dari Magelang. Beliau semuanya pengen ikut tapi lagi mengajar. Dia pintar bahasa Inggris. Jadi ini orang pintar itu teman-temannya pintar gitu ya, Pak Stefanus ya. Sutritria ya. Halo Pak Presiden Arif Hidayat. Jadi orang-orang pintar temannya pintar-pintar. Ada lagi Sutritria, silakan. Saya jadi ketularan pinter nih sama orang-orang pinter. Kan burung berkumpul dengan bulu yang sama.
Kalau Sip, dulunya itu CTM ya jadinya jadi CTM semua. Nanti. Jadi Silakan. bergabunglah dengan Indonesia Belajar biar pinter ya Pak, dan CTM tentunya. Iya, begitu kan Cut Fitria. Gimana Cut Fitria? Iya, Lanjut. betul. Iya Pak, ini ada pertanyaan lagi Mbak Rere. Jadi Ya, bagaimana cara menghindari jika sidik jari itu tidak bisa dibaca akibat benturan? Gimana cara nih, Mbak, menghindari bagaimana cara menghindari jika sidik jari itu tidak bisa dibaca akibat benturan? Cara menghindarinya jangan terbentur. Kalau misalnya nggak bisa terbaca ya memang itu disclaimer gitu, nggak bisa dibaca gitu. Tapi dari 10 sidik jari ini mewakili beda-beda gitu. Yang mana nih yang nggak bisa terbaca? Tapi yang paling bisa menentukan seseorang tuh yang sidik jari yang ini sama yang ini. Yang lainnya pelaksana gitu loh. Ini mewakili bermacam-macam kecerdasan, satu jari mewakili yang berbeda-beda seperti itu. Kayak gitu sih, saya lebih bisa bilang kalau misalnya dia memang tidak terbaca karena terbentur, ya memang dia tidak bisa terbaca gitu loh. Jangan kalau misalnya nggak bisa, dibisa-bisain ya. Kalau memang nggak bisa, ya nggak bisa gitu. Mungkin kalau misalnya dia masih agak ada polanya, dia masih bisa dibaca tuh gitu loh. Dia nggak benar-benar hilang semuanya kan. Masih bisa tuh kan kelihatan gitu loh. Oh ini loop gitu loh. Ini apa gitu. Tapi kalau memang nggak bisa, ya memang nggak bisa gitu. Dikembalikan biasanya. Gitu. Seperti itu Pak Ditra. Oke Mbak, ini makasih jawabannya ya Mbak kepada Pak Ditra. Semoga terjawab ya Pak. Pak Ditra ini udah beberapa kali ini bertanya terus nih Mbak tentang sidik jari. Mungkin kalau saya boleh tambahin pertanyaannya nih Mbak, boleh kan Mbak? Boleh dong, silakan. Kita sama-sama belajar. Jadi waktu saya SMA, saya diajarin sama guru biologi saya kalau perempuan, kalau ibu itu mewariskan kecerdasan untuk anaknya nih Mbak, karena berasal dari mitokondria yang ada di sel telur. Nah itu kan secara biologis ya Mbak. Kalau secara sidik jari, apakah berpengaruh nih Pak ibu dan ayahnya gitu Mbak? Apakah berpengaruh? Kayak yang tadi saya bilang yang secara biologis kecerdasannya. Makasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Terima kasih Mbak Cut. Jadi kecerdasan anak itu terpengaruh dari ibu benar, tapi dari bapak juga iya gitu. Bukan cuma dari ibu doang gitu loh. Jadi kalau dibilang dari ibu doang enggak. Jadi itu semua anak itu polanya itu dari bapak dan emaknya gitu loh. Dari bapak dan ibu. Bahkan itu bisa naik lagi tingkatannya ke atas itu dari kakek dan neneknya gitu. Kadang-kadang misalnya punya anak gitu loh. Ini kok nggak mirip sama saya gitu ibu gitu. Sama bapaknya juga nggak mirip. Ternyata neneknya dulu seperti itu atau kakeknya. Nah gitu bisa ditelusuri ke atas gitu. Itu seperti itu. Jadi bukan hanya ibu saja sih. Dan sepanjang perjalanan yang saya maksudnya saya sudah istilahnya mengecek anak gitu, bukan hanya dari ibu tapi perpaduan biasanya ayah dan ibu. Tapi kadang-kadang memang ada yang lebih dominan sifatnya ibu gitu, ada yang bapak gitu. Tapi kebanyakan sih campuran sih gitu. Karena kan gennya dari bapak ibunya juga. Seperti itu. Selamat datang Mbak Budiman Santana yang nanti ganti ya, minggu depan kita akan ketemu. Ini lagi ya Pak Budiman Santana teman kita Kak Rere. Kak Rere tadi kalau ada orang macam-macam ya, ada kinestetik, terus macam 4 tadi itu loh. Bisa nggak tadi yang seperti akhir disampaikan, itu ada gabungan, bahkan bukan hanya satu. Saya ini orangnya kinestetik doang, tapi sebetulnya ada unsur lain. Apakah itu memungkinkan juga? Makasih. Bisa Pak, ada memang mereka yang imbang. Memang saya temukan juga ada. Jadi untuk orang yang imbang ini itu lebih enak tuh. Biasa nggak domplang. Tergantung dia maunya pakai yang mana gitu. Dia lagi bisa yang mana. Jadi tiga-tiganya dia bisa maksimal menggunakannya. Antara auditori, kinestetik, atau yang tadi auditori, kinestetik, satu lagi berarti visual gitu. Nah yang untuk bermasalah ini memang mereka yang domplang gitu. Kadang-kadang orang-orang yang auditorinya tinggi dengan mendengar, kadang-kadang dia nggak suka baca tuh. Biasanya demennya dengerin aja.
seperti Pak Arief ini kayaknya auditorinya tinggi sekali gitu. Dengan mendengar dia bisa menangkap semua yang dibicarakan orang gitu loh. Nah, Enggak, dia memang bijak masalahnya. oh, bisa semuanya berarti nih Pak Arief. Auditori, visual, kinestetik, luar biasa. Nah, itu orang-orang yang nggak bermasalah dengan gaya belajar gitu. Jadi Lah, orang mereka dia bisa menggunakan. presiden kok, presiden kan begitu. Oh iya, benar. Iya, luar biasa Pak. Aduh. Oh ya, ini salah satu contoh yang tiga-tiganya bisa ya Pak ya. Bisa sharing Mudah-mudahan. Pak. Mudah-mudahan. Jadi Iya, sebenarnya itu nggak bisa dipaksa Mbak Kak Rere ya. Tidak Iya. bisa dipaksakan kan? betul. Artinya mengalir gitu aja kan? Iya, betul. Oh iya. Ya Nggak bisa bersyukur dipaksa. ya. Bersyukur kita sudah ditakdirkan Pak Danang, saya, Pak Stefanus, Kak Rere bisa tiga-tiganya gitu kan. Amin, alhamdulillah, puji Tuhan. Iya, iya. Iya. Kadang-kadang kalau punya anak yang istilahnya visualnya tinggi, dia harus benar-benar memperhatikan apa yang dipelajarinya gitu. Apa yang dicatat. Kadang-kadang mereka tuh nggak nyambung dengan, kadang-kadang ini orang udah diomongin kok nggak nyambung gitu. Nah, jangan salah, mungkin dia visualnya gitu. Visualnya tinggi dan yang lainnya rendah gitu. Kadang-kadang nih orang, seperti kalau orang ngomong nggak nyambung, sebenarnya nggak juga, dia orang visual gitu. Dia harus melihat, mencatat apa yang dia dapatkan, seperti itu. Kayak gitu. Itu sih seperti itu. Silahkan Jud Fitria, ada pertanyaan lagi? Iya Pak, jadi kalau dari kolom chat nggak ada pertanyaan nih Pak dan Mbak Rere. Mungkin dari Pak Arief atau Pak Stefanus ada yang mau disampaikan kepada Mbak Rere tentang fingerprint analysis. Apalagi beberapa pertemuan sebelumnya juga kita udah bahas tentang potensi. Mungkin dari Pak Stefanus, Pak, silakan. Halo, ya. Maaf, saya juga lagi webinar yang lain. Tadi benar, ini auditor ini kuping kanan nih masuk ke sini, kuping kirinya masuk dari webinar yang lain nih. Ini auditor ini. Luar biasa. Benar, sangat menarik, Kak Rere. Terima kasih ya. Ini menjadi pengetahuan yang baru, terutama buat sahabat pembelajar ya, dimanapun yang sedang mendengarkan. Ini bisa dimanfaatkan ya untuk mengenal potensi, terutama karyawan kita, staf-staf kita ya, bahkan untuk anak-anak kita. Kita mesti bisa membantu mereka untuk mengenali potensi mereka, sehingga kita juga bisa membantu mereka untuk mencapai potensi terbaik mereka. Tugas kita adalah demikian ya. Jadi ini fingerprint analysis adalah salah satu alat saja ya. Banyak benar alat-alat yang lain, alat tes segala macam, alat-alat tes psikologi itu juga bisa membantu, dan ini fingerprint analysis ini salah satu alat yang diciptakan untuk mempermudah bagaimana mengenali potensi seseorang. Ya. Terima kasih ya Kak Rere. Sharingnya luar biasa. Sama-sama Pak. Ya, baiklah sahabat pembelajar, kita sudah berada di penghujung acara dari seminar online siang hari ini. Mungkin kita akan masuk ke closing statement, boleh dari Mbak Revita terlebih dahulu, kemudian Pak Danang. Silahkan Mbak. Ya, terima kasih. Saya suka loh sama bukunya Pak Danang yang 77 cara bodoh ini. Di bab yang halaman 34 dibilang gini, kita cenderung lupa bahwa kebahagiaan bukanlah datang dari mendapatkan sesuatu yang tidak kita miliki, tetapi dari mengenali dan menghargai apa yang sudah kita miliki. Sahabat pembelajar, kita mempunyai potensi yang luar biasa di dalam diri kita. Kenalilah, buat teman-teman, sahabat pembelajar yang sudah kenal, maka kembangkanlah. Buat Bapak Ibu, sahabat pembelajar yang belum tahu, maka cari tahulah. Bapak Ibu, sahabat pembelajar bisa juga bertanya kepada saya. Saya sangat open sekali membantu Bapak Ibu untuk mengenali diri Bapak Ibu, potensinya apa, untuk bisa berbuah 10 kali lebih baik. Terima kasih.
Terima kasih Mbak Rere atas pencerahannya siang hari ini. Mungkin sekarang kepada Pak Danang kami silakan Pak. Tuhan menitipkan pada kita bakat, potensi, kemampuan, dan talenta yang terbaik. Nanti sewaktu kita dipanggil menghadapnya, kita akan ditanya, apakah sudah kita mengembangkan maksimal. Fingerprint analysis adalah salah satu contoh ya untuk membantu kita menemukan atau anak buah kita ya, untuk Pak Arif, untuk Pak Stef dan teman-teman semua, juga untuk kita semua, agar kita bisa memaksimalkan potensi kita hingga 10 kali lipat. To be 10x. Karena itulah yang diminta Tuhan, agar kemampuan ini bukan untuk kita sendiri, tapi terutama kita kembangkan untuk membantu orang lain juga mengembangkan kemampuannya secara maksimal. Kenali potensimu dan buatlah menjadi 10 kali lipat lebih baik. Terima kasih, salam Danang, datang untuk menang. Baik, terima kasih kepada Mbak Rere dan Pak Danang atas pencerahannya siang hari ini. Luar biasa sekali materi tentang fingerprint analysis. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat ke depannya dan dapat kita implementasikan di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat pembelajar, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat pembelajar di seluruh Indonesia yang sudah bergabung di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube kami Indonesia Belajar. Dan terima kasih sekali lagi. Saya Cut Fitria mohon izin pamit undur diri. Tetap semangat, jaga kebersihan, dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Selamat siang dan semangat pagi.